Bante Anuruddha sendiri di antara murid-murid Buddha juga termasuk murid yang senior. Ya. Nah, oleh sebab itu juga di antara murid-murid yang senior, waktu Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha masih ada. Belum meninggal ya. Jadi Bante Anuruddha dijelaskan meninggal usia 120. Jadi 40 tahun setelah Buddha Mahaparinibbana, Bante Anuruddha kurang lebih ya masih hidup. Tapi usianya nggak sama sih usianya. Ya. Bisa jadi Bante Anuruddha lebih tua. Nah, Bante Anuruddha ini pun juga seseorang yang punya parami luar biasa. Jadi waktu wasa pertama beliau saja ya semenjak jadi biku itu sudah punya abhinya. Abhinya kesaktian. Kesaktian apa di antara begitu banyak abhinya? Dibacakhu. Mata dewa. Mata dewanya Bante Anuruddha ini pun bukan mata dewa biasa. Ya, dijelaskan bahwa di antara seluruh murid Buddha, mata dewa Bante Anuruddha ini yang paling hebat. Karena katanya mata dewa Bante Anuruddha ini hanya nomor 2 aja dari Buddha. Berarti ya setelah Buddha gitu ya. Nah, kalau Buddha bisa melihat 10.000 alam semesta, nah, tapi Bante Anuruddha jadi 1.000, 1/10. Ya. Nah, kalau dijelaskan bagaimana beliau kok bisa punya dibacakhu atau mata dewa yang begitu kuat, itu memang aspirasinya ya. Aspirasi beliau dari 100.000 kapa yang sebelumnya melihat seorang murid Buddha juga ya zaman itu yang unggul dengan mata dewa, dia beraspirasi. Nah, untuk memenuhi aspirasinya itu, maka dia melakukan banyak parami. Kemampuan beliau itu pada saat mencapai kesaktian ini pun juga sudah luar biasa ya. Tapi sayangnya jadi penghalang. Seperti biasa ya, kadang-kadang tidak disarankan untuk latih kesaktian kalau belum sotapana katanya. Nah, kenapa? Karena kesaktian bisa menjadi penghambat berlatih vipassana. Kesaktian tidak akan menjadi penghambat untuk latihan samatha karena kesaktian sendiri buah dari samatha bhawana ya. Pada saat terkembangkan dengan baik, maka bisa punya kesaktian. Nah, cuma jadi penghalang untuk berlatih vipassana. Kenapa? Karena vipassana itu kan untuk menyingkirkan kotoran batin. Harus selalu merenungkan anicca dukkha anatta dari 5 agregat. Nah, sedangkan kesaktian itu objeknya konsep. Bukan kebenaran hakiki, bukan 5 agregat. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk mempertahankannya juga nggak mudah kalau kita masih banyak kotoran batin. Jadi kalau punya kotoran batin itu kan batin tuh jadi nggak seimbang ya, mudah bergejolak. Ya. Penghalangnya sampai sejauh apa? Jadi beliau meskipun dengan parami yang luar biasa ya, udah 100.000 tahun, 100.000 kapa ya, mengumpulkan parami, tapi untuk pencapaiannya lama. Ya. Pencapaian di bacaku cepat, tapi pencapaian kesuciannya lama. Nah, tidak dijelaskan juga kapan sih sebetulnya Bante Anuruddha itu mencapai Sotapanna, tidak begitu jelas. Tapi yang pasti beliau kan memperjuangkan untuk mencapai tingkat arahanta, menjadi arahat. Nah, itu nggak mencapai, ya, agak lama. Bante Ananda malah sudah jadi Sotapanna dulu ya, jadi wasa pertamanya mereka itu kan bareng-bareng ya. Bante Dewadatta, Bante Ananda, Bante Anuruddha, Bahadia ya. Bante Bahadia itu udah arahanta di wasa pertama itu. Bante Ananda udah mencapai Sotapanna. Bante Dewadatta punya 6 abhinya ya. 5 abhinya. Nah, Bante Anuruddha cuma 1 abhinya ya di bacaku. Nah, tapi kemampuan di bacakunya melebihi Bante Dewadatta.
Nah, jadi satu hari juga dia bertemu dengan Bante Sariputta, curhat dengan Bante Sariputta ya. Karena kan beliau siswa utama yang paling bijak ya. Jadi dia bertanya ke Bante Sariputta, kemampuan dibacaku saya ini kan sudah bisa melihat 1000 alam semesta. Kok saya tidak mencapai-mencapai ya? Bante Sariputta bilang apa? Justru karena kamu pikir kamu bisa melihat 1000 alam semesta, makanya kamu nggak mencapai. Ngerti maksudnya? Ya, nah jadi dia ada apa? Sombong ya, dia agak sombong. Nah jadi waktu itu pun dia belum begitu paham. Dia masih berusaha, belum mencapai-mencapai.